dulu berperang dan ngotot pingin merdeka. Bagaimana nasib Timor Leste sekarang? Timor Leste adalah sebuah negara kecil di Asia Tenggara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia dan sebelumnya merupakan koloni Portugis selama ratusan tahun. Nama Timor Leste seringkali dikaitkan dengan perjuangan panjang, air mata, pengorbanan, dan tekad kuat untuk berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Dulu wilayah ini berperang dan ngotot untuk menentukan nasibnya sendiri. Kini setelah lebih dari 2 dekade merdeka, muncul pertanyaan besar yang menarik untuk dibahas. Bagaimana sebenarnya nasib Timor Leste? Sekarang sejarah panjang Timor Leste tidak bisa dilepaskan dari masa penjajahan Portugis. Selama berabad-abad, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Eropa. Ketika gelombang dekolonisasi melanda dunia pada pertengahan abad ke-20, Portugal mulai melepas wilayah jajahannya. Pada pertengahan dekade 70-an, kekosongan kekuasaan memicu konflik internal di Timor Timur yang saat itu belum memiliki pemerintahan stabil. Situasi politik yang panas akhirnya membawa wilayah tersebut masuk ke dalam integrasi dengan Indonesia. Namun, integrasi itu tidak diterima oleh seluruh masyarakat. Sebagian kelompok tetap menginginkan kemerdekaan penuh. Perlawanan bersenjata dan gerakan diplomasi berlangsung selama bertahun-tahun. Dunia internasional mulai memberi perhatian besar terhadap konflik tersebut. Tekanan global semakin kuat hingga akhirnya diadakan jajak pendapat yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhir dekade 90-an. Hasilnya mayoritas rakyat memilih merdeka. Momentum itu menjadi titik balik sejarah. Setelah masa transisi yang diwarnai kekerasan dan ketidakstabilan, pada awal dekade 2000-an, lahirlah negara baru bernama Timor Leste. Tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan seperti Xanana Gusmão dan José Ramos Horta menjadi simbol perlawanan sekaligus harapan masa depan bangsa. Dunia menyambut Timor Leste sebagai negara merdeka yang berdaulat. Lalu bagaimana perjalanan negara kecil ini setelah berdiri sendiri secara politik? Timor Leste mengalami dinamika yang tidak sederhana. Sebagai negara baru, mereka harus membangun sistem pemerintahan dari nol. Konstitusi disusun, lembaga negara dibentuk, pemilu diselenggarakan, namun perjalanan itu tidak selalu mulus. Beberapa kali terjadi ketegangan politik internal yang memicu krisis keamanan. Pada pertengahan dekade 2000-an misalnya, konflik antar kelompok militer dan polisi sempat membuat situasi nasional goyah. Meski demikian, Timor Leste perlahan belajar dari pengalaman. Pemilu berjalan lebih stabil pada tahun 2009 berikutnya. Pergantian kekuasaan dilakukan secara demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa fondasi demokrasi mulai menguat. Meskipun tantangan tetap ada, bagi negara yang usianya masih muda, kemampuan menjaga proses politik damai merupakan pencapaian penting. Dari sisi ekonomi, Timor Leste menghadapi tantangan berat. Saat merdeka, infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, sekolah, dan rumah sakit masih sangat terbatas. Banyak wilayah pedesaan yang sulit dijangkau. Tingkat kemiskinan cukup tinggi. Pemerintah sangat bergantung pada sektor minyak dan gas di Laut Timor sebagai sumber utama pendapatan negara. Pendapatan dari minyak dan gas sempat membuat Timor Leste memiliki cadangan dana yang besar melalui Petroleum Fund. Dana ini digunakan untuk membiayai pembangunan dan program sosial. Namun ketergantungan pada satu sektor menjadi risiko serius. Produksi migas tidak berlangsung selamanya. Ketika produksi menurun, pemasukan negara ikut tertekan. Upaya diversifikasi ekonomi terus dilakukan. Pemerintah mendorong sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Keindahan alam Timor Leste sebenarnya sangat potensial. Pantai yang masih alami, laut yang jernih, dan budaya yang unik menjadi daya tarik tersendiri. Kota Dili sebagai ibu kota berkembang perlahan dengan pembangunan hotel, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum. Dili kini menjadi pusat aktivitas ekonomi dan politik. Namun, kesenjangan antara kota dan desa masih terasa. Banyak masyarakat pedesaan yang menggantungkan hidup pada pertanian subsisten. Tantangan utama adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan agar generasi muda mampu bersaing. Dalam bidang pendidikan, Timor Leste berusaha mengejar ketertinggalan. Bahasa resmi yang digunakan adalah Tetum dan Portugis. Namun generasi yang tumbuh pada masa integrasi dengan Indonesia juga banyak yang fasih berbahasa Indonesia. Hal ini menciptakan dinamika unik dalam sistem pendidikan dan administrasi negara. Pemerintah harus memastikan kurikulum berjalan efektif di tengah keberagaman bahasa. Kesehatan masyarakat juga menjadi fokus penting. Angka kematian ibu dan anak sempat tinggi
pada awal kemerdekaan. Dengan bantuan internasional, fasilitas kesehatan diperbaiki, program vaksinasi dan penyuluhan kesehatan digencarkan. Meski belum sempurna, ada kemajuan yang signifikan dibanding masa awal berdiri sebagai negara baru. Di tingkat regional, Timor Leste berupaya memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Hubungan bilateral antara kedua negara kini jauh lebih baik dibanding masa konflik. Kerjasama perdagangan, pendidikan, dan keamanan terus ditingkatkan. Banyak warga Timor Leste yang datang ke Indonesia untuk belajar atau berobat. Sebaliknya, Indonesia menjadi salah satu mitra dagang penting. Timor Leste juga berambisi menjadi anggota penuh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Keanggotaan ini dianggap penting untuk integrasi ekonomi dan politik kawasan. Prosesnya memerlukan kesiapan administratif dan ekonomi. Namun langkah menuju integrasi regional menunjukkan bahwa Timor Leste ingin aktif dalam percaturan Asia Tenggara. Bagaimana kondisi sosial masyarakatnya sekarang? Secara sosial, Timor Leste memiliki budaya yang kuat dan religius. Mayoritas penduduk memeluk agama Katolik yang menjadi bagian penting identitas nasional. Gereja memiliki peran besar dalam sejarah perjuangan dan pendidikan masyarakat. Nilai kekeluargaan dan solidaritas masih sangat kental. Namun, seperti banyak negara berkembang lainnya, Timor Leste menghadapi masalah pengangguran, terutama di kalangan muda. Pertumbuhan penduduk relatif tinggi, sementara lapangan kerja formal terbatas. Pemerintah berusaha menciptakan peluang melalui proyek infrastruktur dan pelatihan kerja, tetapi prosesnya membutuhkan waktu. Banyak generasi muda yang memiliki semangat besar untuk membangun negeri. Mereka tumbuh setelah masa konflik dan memiliki perspektif berbeda dari generasi perang. Harapan mereka sederhana, namun kuat, yaitu hidup damai, memiliki pekerjaan layak, dan melihat negaranya maju. Jika dibandingkan dengan masa awal kemerdekaan, kondisi keamanan relatif lebih stabil. Konflik bersenjata sudah tidak lagi menjadi ancaman utama. Stabilitas ini menjadi modal penting untuk pembangunan jangka panjang. Namun tantangan ekonomi tetap menjadi ujian terbesar. Apakah perjuangan berdarah dulu sebanding dengan kondisi sekarang? Pertanyaan ini sering muncul dalam diskusi tentang Timor Leste. Sebagian orang menilai bahwa kemerdekaan memberikan harga diri dan kedaulatan yang tidak ternilai. Bangsa ini dapat menentukan arah sendiri tanpa campur tangan luar. Bendera mereka berkibar sebagai simbol identitas dan kebanggaan. Di sisi lain, realitas ekonomi menunjukkan jalan yang tidak mudah. Negara kecil dengan sumber daya terbatas harus bekerja keras untuk bertahan di tengah persaingan global. Keputusan politik di masa lalu membawa konsekuensi panjang yang masih dirasakan hingga kini. Namun sejarah tidak bisa diputar kembali. Timor Leste telah memilih jalannya, kini fokus utama adalah bagaimana memanfaatkan potensi yang ada untuk kesejahteraan rakyat. Transparansi pengelolaan dana minyak, investasi pada pendidikan, serta penguatan sektor produktif menjadi kunci masa depan. Timor Leste hari ini adalah gambaran negara muda yang sedang belajar mengelola demokrasi, belajar membangun ekonomi, dan belajar menjaga persatuan. Mereka bukan lagi wilayah konflik yang menjadi sorotan dunia, tetapi bangsa yang berusaha berdiri di atas kaki sendiri. Waktu akan menjadi penentu. Apakah perjuangan panjang itu berbuah kemakmuran yang lebih merata, dengan populasi yang tidak terlalu besar, dan sumber daya alam yang masih bisa dikelola? Peluang tetap terbuka. Tantangan memang besar, tetapi semangat nasionalisme yang dulu mengantarkan pada kemerdekaan bisa menjadi energi untuk pembangunan. Kini ketika kita melihat kembali perjalanan mereka, kita menyadari bahwa kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan. Kemerdekaan justru awal dari tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa pilihan tersebut membawa kebaikan bagi generasi mendatang.